Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Baik. Setelah selesai dalam membahas penafsiran dari kalimat syahadat la ilaha illallah dan telah dipaparkan perbedaan penafsiran antara ahli sunnati wal jamaah dan antara penafsiran ahli al-bid'ah terhadap perkara kalimat syahadat la ilaha illallah. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. Ketahuilah bahwasanya al-uluhiyah, ay makna dari al-uluhiyah itu adalah yang orang awam di zaman kita ini, di zamannya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka istilahkan dengan as-sirra wal walayah. As-sirra wal walayah ini adalah salah satu dari ciri khas Sufiyah, di mana mereka meyakini bahwasanya syekh-syekh mereka, syekh-syekh tariqat mereka, wali-wali mereka itu memiliki sir, memiliki rahasia ilahi yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan syekh mereka itu sendiri. Atau mereka kenal dengan istilah ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi, telah mengabarkan hatiku dari Rabbku, begitu sanadnya mereka. Wal walayah yang dimaksud dengan mereka yaitu perwalian, salah satu dari tingkatan dari derajat-derajat sufiyah, kesufian. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya makna ilah yang dulu dikenal di zaman musyrikin Arab terdahulu itu sama dengan makna as-sirra wal walayah yang dikenal istilahnya di zaman modern atau di zamannya Syekh rahimahullah ta'ala. Walaupun penamaannya berbeda, tapi hakikat inti dari maksud yang dimaukan adalah sama. Wal ilahu ma'nahu sir, dan ilah maknanya adalah wali yang memiliki rahasia ilahi itu tadi. Hanya saja mereka tidak menamakannya ilah. Tapi di sisi bangsa Arab terdahulu mereka namakan sebagai ilah. Makanya mereka katakan aja'alal alihata ilahan wahida. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan bagi kami ilah. Mereka menamakan dengan ilah. Apakah yang mereka maksudkan ilah itu adalah sang pencipta alam semesta? Jelas tidak. Orang mereka Bani Israel saja meminta kepada Musa sementara Musa itu makhluk. Makan, minum dan buang hajat juga seperti manusia pada umumnya. Apakah mungkin untuk kemudian akan dikatakan oleh mereka sedangkan Bani Israel itu orang-orang yang cerdas? Apakah mungkin mereka mengatakan, wahai Musa, jadikan bagi kami pencipta, sang pencipta alam semesta. Nah, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Ini tidak mungkin. Makanya ketika kaum musyrikin Arab dikatakan, qulu la ilaha illallah, mereka katakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah ilah-ilah mau dijadikan ilah yang satu? Syahidnya di sini yang jadi pembahasan kita, mereka mengistilahkan dengan nama ilah. Apa yang dimaksud dengan ilah? Yaitu apa saja yang yuqsadu biha, dimaksudkan dengannya at-tawassud dan taqarrub, berwasilah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilah ma'nahu al-waliyu alladhi fihi sir. Ilah maknanya wali yang memerantarai mereka, yang memiliki rahasia ilahi itu tadi, yang memiliki rahasia ilahi. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqira wasyaikha, di mana mereka istilahkan, yaitu orang-orang belakangan dari kelompok Sufiyah, mereka tidak lagi memberi nama ilah. Kenapa? Karena mereka yakini ilah itu adalah Rabb. Ilah bermakna Rabb. Maka yang mereka tafsirkan la ilaha illallah, ay la khaliq illallah. Sehingga mereka tidak namakan ilah, tapi mereka namakan dengan al-faqira wa syaikha. Nah, hada hakikat kesyirikan mereka. Ay ya'taqidunaha fil awliya'i wa yaquluna inna hadzal waliya fihi sirrun wa fihi walayah. Mereka hanya meyakini bahwasanya para wali-wali, sosok-sosok yang mereka kultuskan, yang mereka anggap sebagai sosok yang penuh mistis, sosok yang dekat di sisi Allah. Mereka mengatakan inna hadzal waliya fihi sirrun wa fihi walayah. Wali-wali ini memiliki rahasia ilahi, memiliki kontak batin secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki perwalian. Fayataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhr. Sehingga dengan itu mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada wali-wali tadi dengan menyembelih, berkurban, sesajen. Adzabah ini yang umum yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wa ila yang dimaksudkan adalah persembahan. Sama saja apakah itu dengan
dengan persembahan hewan kurban atau dengan persembahan segala sesuatu. Intinya persembahan. Wan nadar dan juga bernadar. Konsepnya bernadar bagaimana? Bagaimana konsep bernadar kepada wali-wali yang mereka jadikan sebagai wali-wali? Permasalahan tauhid enggak tahu. Gimana nadar syirik itu? Ada muhim ta'sil ya ikhwah. Antum belajar tauhid syirik enggak ngerti syirik. Hah? Hah? Ayo na'am. Misal sumpah dengan misalkan liwali fulan alayya, misalkan adzabah alayya al-hajj wal umrah, bagi wali demi wali fulan atau demi sosok-sosok, yang penting demi sosok-sosok selain Allah, wajib atasku untuk menunaikan ini dan itu jika begini dan begitu. Paham? Ini nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau aku aku naik jabatan, aku akan membangun kuburan wali fulan, misalkan demi wali fulan. Nah, atau yang semacam Naam, nafsu. Yang penting dia arahkan kepada selain Allah. Wajib bagiku demi wali fulan misalkan, untuk aku berziarah ke kuburannya kalau aku begini dan begitu. Ini syirik. Wa du'a'i wal istighatsati, dan juga mereka berdoa, beristighatsah, dan ini yang paling banyak terjadi konsepnya seperti ini, doa, dabah, nadar, istighatsah. Makanya dikasih contoh oleh Syekh seperti itu. Li'annahu fihi sirrun wa fihi walayah. Karena wali-wali tadi memiliki rahasia ilahi itu tadi. Dan fihi walayah, dan dia punya perwalian. Naam. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu apa yang mereka yakini. Naam. Baik, was-sufiyah. As-sufiyah yusammuna al-'abida asy-syaikha. Orang-orang sufi, mereka menamakan ahli ibadah itu adalah syekh. Syekh ini adalah istilah ya. Syekh bukan istilah yang kita kenal. Syekh adalah seorang guru. Tapi syekh itu adalah tingkatan pangkat dari pangkat-pangkat kesufian. Ada syekh, ada murid, ada wali kutub. Nah, derajat-derajat itu mereka punya pangkat-pangkat sendiri. Baik. As-sufiyatu yusammun al-'abida asy-syaikha. Kelompok sufi mengistilahkan pakar ibadah, ahli ibadah itu. Pakar ibadah, jangan antum bayangkan ibadah di atas sunnah, ibadah di atas kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka namakan dengan gelaran syekh. Yakni syaikhat tariqatil ladzi ya'khuduna anhu dinahum, yaitu syekh tariqah, yang mana orang-orang itu pengikut mereka mengambil agama mereka dari syekh tadi. Jadi mereka itu meyakini seperti ini konsep sufiyah itu. Jalan kebenaran, jalan ilahiyah itu gelap gulita. Sehingga kita butuh sosok yang menuntun kita. Nggak bisa kita jalan sendiri untuk beragama. Kita butuh sosok yang menuntun kita untuk meletakkan konsep beragama. Nah, yang mereka maksudkan di sini yaitu masyayikh tariqah, tarekat-tarekat. Sehingga masing-masing masyayikh meletakkan konsep sendiri. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, mereka membuat konsep-konsep sendiri. Syekh ini tariqah Al-Qadiriyah punya konsep sendiri, Naqsyabandiyah punya tariqah sendiri. Naam. Mereka letakkan konsep itu. Konsep itu seperti apa? Wirid-wirid tertentu, amalan-amalan tertentu. Puasa misalkan di antaranya puasa putih sekian hari, atau amalan-amalan dan wirid-wirid tertentu yang mereka ada-adakan. Yang mereka yakini dengan konsep inilah kamu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengambil ya'khuduna anhum dinahum. Mereka ambil agama itu, konsep beragama itu dari syekh-syekh tariqah tadi yang meletakkan kebid'ahan dalam agama. Waladhi ya'khudu an syaikhit tariqah yusammunaha al-murida. Yang mengambil dari masyayikh tariqah ini namanya murid. Murid itu bukan maksudnya tilmid, la. Murid itu tingkatan dalam kesufian. Paham? Di bawahnya syekh itu murid lah. Untuk kamu bisa ke tahapan, jadi mereka punya tahapan seperti ini. Awam, ya. Orang awam ini nggak bisa mengambil agama, nggak bisa dia beragama, harus mengambil tariqah dari syekh tertentu. Masing-masing syekh ini tariqat fulani, punya konsep berbeda-beda, tapi tujuannya sama, mereka yakini begitu. Jadi mereka cari yang paling sesuai, tariqat mana yang paling konsepnya paling mudah bagi anak untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi antum dari tingkatan awam untuk bisa sampai menjadi seorang murid, antum punya status pangkat menjadi seorang murid,
Wa yakunu ma'a syaikhikal mayyiti baina yaday al-ghasil. Kamu harus bersikap dengan syekhmu itu seperti mayit di tangannya orang yang memandikan. Tahu nggak mayit di tangan orang memandikan? Antum mau dijungkirkan, mau dibalik, ya pokoknya kamu ngikut aja. Nah, ini standarisasi untuk bisa sampai kamu ke dalam tahapan murid. Jadi mereka taklid kepada syekhnya dengan taklid buta. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah memuliakan para ulama seukuran dengan ittiba mereka terhadap sunnah. Maka ya walladzina taba'uhum, hum siapa? Al-muhajirin wal ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang berittiba kepada mereka. Siapa mereka? Yang telah disebutkan sebelumnya, al-muhajirin wal ansor. Maka pemuliaan seorang ahli sunnah seukuran dengan ittiba'nya individu tersebut terhadap sunnah, terhadap nilai-nilai syariat. Tidak ada taklid pada diri ahli sunnah. Laisa lahu an ya'taridha bi syai'in. Enggak boleh kamu membantah, menyanggah, enggak terima, keberatan dengan apa yang dilakukan atau diletakkan atau ditetapkan atau diperintahkan oleh syekh tersebut. Kamu mau jadi murid, ya harus seperti itu. Kalau enggak, berarti tahapanmu enggak bisa sampai tahapan murid itu. Bukan murid itu maknanya berarti kamu itu sudah belajar ke syekh itu thariqah, maka ana muridnya. La. Murid itu bagi mereka adalah strata, tingkatan status yang dia itu tidak tertulis secara hitam di atas putih, tapi dia adalah derajat seperti keimanan kamu sebagai orang mukmin. Bagaimana antum bisa mencapai tahapan sebagai orang mukmin? Kamu harus beriman. Nah, status keimanan kamu ini sifatnya apa sih? Sifatnya gimana? Bisa antum lihat gini. Kan nggak bisa. Status itu harus kamu tempuh, bisa sah menjadi kamu memiliki sifat tersebut ya ketika kamu harus memenuhi syaratnya. Begitu pula murid. Makanya kalau ada istilah murid guru sekumpul, jangan antum anggap itu murid itu berarti mereka belajar hadir di majelisnya guru sekumpul. Bukan, murid guru sekumpul berarti mereka apa? Tingkatan sudah marhalanya murid guru sekumpul. Kamu harus benar-benar taat kepadanya. Kalau enggak jatuh marhalamu dari status murid. Sebagaimana jatuhnya status kamu sebagai seorang mukmin. Nah, ini status derajat ini, makanya mereka pertahankan sekali. Naam. Secara tersirat begitu. Naam. Laisa lahu an ya'taridha bi syai'. Enggak boleh kamu enggak manut atau kamu pokoknya enggak melakukan apa yang ditetapkan oleh konsep yang diletakkan oleh syekhnya tadi. Maka kamu bukan muridnya. Waduh, kalau Anda bukan muridnya ya apa nanti enggak bisa dapat syafaatnya. Nah, ini yang mereka yakini. Nah, makanya mereka jatuh dalam kesyirikan. Wa tasmiyatul 'ammati as-sayyidu wa ashbahu hada. Adapun penamaan orang awam, nah ini kita bicara istilahnya orang awam. Kalau istilahnya sufi tadi apa? Asy-syekh atau al-faqir. Nah, kalau istilahnya orang awam, wa tasmiyatul 'ammah itu as-sayyidu wa ashbahu hada. As-sayyid atau apa kalau di sini? Wali. Hah? Tuan. Sayyid dah. Masuk sih? Enggak pernah dengar. Oh, sayyid juga. Nah, kayak gitulah. Intinya penamaan orang awam ini sayyid atau yang semacam dengan itu. Naam. Wadhalika, dan yang demikian itu annahum yadunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilatan yarda an yaltaji al-insanu ilaihim. Mereka menyangka bahwa Allah itu menjadikan di antara makhluk-makhluknya itu khawas, sosok-sosok yang khusus. Allah jadikan pada mereka kedudukan yang khusus pula, di mana Allah ridha untuk manusia, untuk umat manusia itu berlindung, menuju, mengharapkan mereka. Jadi seakan-akan mereka menyangka bahwa Allah itu memang menciptakan para wali-wali itu untuk kita taati. Kita nggak bisa untuk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh perantara. Allah telah menciptakan perantara-perantara tersebut pada sosok-sosok orang-orang soleh tadi. Itu keyakinan mereka. Wa yarjuhum wa yastaghitsu bihim. Sehingga kita bisa berharap kepada mereka, sosok-sosok yang telah Allah ridhai itu tadi. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Mereka jadikan wali-wali tadi, mereka jadikan sosok-sosok mereka tadi, sosok-sosok wali-wali tadi sebagai perantara yang memerantarai antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat konsep kesyirikan sejak zaman dahulu. Sejak pertamanya kesyirikan itu muncul di masa Nabi Nuh. Naam, hingga
waktu kita yang sekarang ini, sudah berapa ribu tahun yang lalu, menunjukkan bahwasanya eh, kesyirikan itu perkara yang sangat-sangat mendesak untuk kita senantiasa waspada darinya. Wahum yusammuna syekhahum as-sayyida. Mereka orang-orang awam menamakan syekh-syekh guru-guru mereka sebagai as-sayyid. Wa yusammunahu syaikha. Mereka juga menamakan dengan syekh. Fala budda an tubayi'ahum wa tusallima lahu amrak. Maka harus kamu berbaiat kepada syekh tadi. Baiat untuk senantiasa mentaati dia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Wa tusallima lahu amrak. Kamu pasrahkan sudah segala urusanmu itu apa jari syekh. Apa kata si syekh? Naam. Wala ta'tarid wala tukhalif fi syai'in. Jangan kamu itu menyanggah. Jangan pula kamu menyelisih pada apapun itu. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Kalau gitu kamu enggak bisa jadi murid. Murid ini tadi apa? Tingkatan, marhalah. Naam, marhalah kesufian. Kamu enggak bisa jadi murid. Kamu masih akan tergolong sebagai orang awam. Enggak bisa jadi murid bagi syekh tadi. Disebutkan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ketika mensyarah ini. Bahkan beliau menukilkan sebuah kisah di sebagian negeri Arab. Apabila seseorang itu ingin nikah, dia nikah sudah akad sah, pertama kali istrinya itu dikasihkan ke syekhnya. Kenapa? Untuk bisa meraih keberkahan si syekh tadi. Jadi syekhnya dulu yang disuruh membuka jalan. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi mereka yakini ini syekh thariqah ini akan teraih padanya keberkahan. Ini lihat bagaimana syaitan itu bermain-main dengan manusia, akalnya manusia. Wal'iyadu billah. Naam. Yaqulun, mereka berkata, Innallaha ja'ala minal khalqi khawasan. Allah itu telah menjadikan di antara makhluk-makhluknya itu individu-individu yang khusus. Mereka kasih contoh seperti Al-Khadir. Sosok-sosok individu yang memang khusus. Naam. Yajuzul iltija'u ilaihim. Di mana Allah membolehkan untuk manusia itu berlindung, berharap, menuju kepada mereka, sosok-sosok tadi. Boleh untuk berdoa kepada mereka, wal istighatsah, beristighatsah, meminta tolong dari mara bahaya kepada mereka. Karena mereka itu adalah syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah dan mendekatkan kepada Allah. Hada alladhi hum alaihi. Inilah konsep yang mereka itu berada di atasnya. La yaquluna innahum syuraka'u lillah. Bukan mereka itu mengatakan bahwasanya ini orang-orang khusus, sosok-sosok wali-wali itu adalah serikat bagi Allah. Serikat pada apa? Serikat pada perkara rububiyah. Nah, seperti ini tidak diyakini oleh kaum musyrikin Arab. Naam, bal yaqulun, bahkan mereka orang-orang musyrik tadi mengatakan, syufa'a'u 'indahu wa yuqarribuna ilaihi. Mereka ini sosok-sosok khusus ini hanyalah memberi syafaat di sisi Allah dan mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Li'an Allah ikhtarahum li salahihim wa taqwahum. Karena Allah telah memilih mereka atas kesalehan mereka dan ketakwaan mereka. Fasaru wasa'ita bainal ibadi wa bainallah. Maka jadilah mereka itu wasitah, perantara antara hamba dan antara Allah. Bayangkan antum, intelektual orang awam, terkhusus antum bayangkan bagaimana dulu konsep awal masuknya Islam di Indonesia, atau yang masyhur dibawa oleh katanya Wali Songo dalam sejarah seperti itu. Intelektual rakyat atau masyarakat pada waktu itu seperti apa? Jangan nanti orang yang hanya sekedar pakai imamah, pakai jubah, berjenggot sudah menjadi wali luar biasa, kan seperti itu intelektual rakyat desa. Nah, makanya turun-temurun cerita demi cerita itu tadkhim. Tadkhim itu apa ya? Di blow up, dibesar-besarkan sosok ini tuh sebagai sosok yang luar biasa. Nah, padahal yang menilai pun siapa? Intelektual awam di masa itu. Turun generasi demi generasi pencitraannya sedemikian rupa. Nah, Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadat ahya'an wa amwata. Oleh karena itu mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada sosok-sosok tadi yang mereka yakini memiliki kekhususan. Mereka bertaqarrub dengan ibadah-ibadah. Sama saja baik itu kepada mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal lebih-lebih lagi.
Yaquluna, mereka juga mengatakan, innal mutaqarriba ilaihim mithlul mutaqarribi ilallah. Mereka kiaskan orang yang mendekatkan diri kepada sosok-sosok khusus tadi itu semisal dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Man yataqarrabu li syaikhi yataqarrabu lillah. Siapa yang bertaqarrub kepada syekh, maka sejatinya dia sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sosok-sosok tadi mu'azzam indallah, diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengagungkannya, itu sama saja dengan kita mengagungkan Allah. Begitu syaitan menghias-hiasi amalan mereka. Dan Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Allah persaksikan, Allah namakan tindak mereka sebagai bentuk ibadah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini sifat yang mereka ibadahi. Sifat yang mereka ibadahi itu tidak dapat memberikan sedikit pun kemudaratan maupun kemanfaatan. Wa yaquluna, hanya saja mereka berargumentasi, berdalih, beralibi, haula'i syufa'auna indallah. Mereka hanya sebatas pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. La'iba syaitanu bihim ila hadal had. Perhatikan, lihat bagaimana syaitan mempermainkan jiwa akal mereka sampai pada derajat yang demikian rendahnya. Naam. Baik. Falladina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasa'itahum humul ladina yusammihim al-awwaluna al-alihata. Jadi, sosok-sosok yang ahlu syirik, pelaku kesyirikan di zaman kita ini, menyangka bahwasanya mereka semua itu adalah perantara-perantara mereka yang memerantari mereka kepada Allah, yaitu adalah sosok-sosok yang sama, di mana generasi Arab terdahulu, kaum musyrikin Quraisy, menamakan, mengistilahkan mereka sebagai ilah-ilah. Penamaan saja tidaklah merubah hakikat sesuatu. Wal ibra bil haqa'iq la bil musammayat wal mustalahat. Yang menjadi acuan tolak ukur hakikat sesuatu, bukan penamaan, bukan pula pengistilahan. Mau diistilahkan dia sebagai bunga, kalau dia riba ya tetap riba. Mau diistilahkan dengan ta'aruf islami, kalau dia adalah pacaran ya pacaran. Penamaan-penamaan indah itu tidaklah berguna sedikit pun. Yang menjadi tolak ukur acuan adalah hakikat sesuatu tersebut. Wal wasitatu huwal ilah. Sementara wasitah itulah hakikat dari al-ilah. Wal ilah itu maknanya alladzi yuqsadu bihi at-taqarrub wa tawassut ilallah. Yang dimaksudkan dengannya untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ilah, sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah Rabbul Alamin. Ini makna ilah. Bukanlah makna ilah itu al-khaliq, ar-raziq, al-muhyi, al-mumit, yang diyakini oleh kaum Arab terdahulu. Hanya saja yang diyakini oleh generasi kaum musyrikin belakangan, ilah itu adalah makna rububiyah, al-khaliq, ar-raziq, al-mudabbir, dan yang selain daripada itu dari makna-makna rububiyah. Makanya mereka enggak mengartikan bahwasanya la ilaha illallah itu dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi enggak ada konsep kesyirikan itu di sisi mereka. Itu syirik itu apa? Syirik itu di sisi mereka kamu yakini bahwa saya yang menciptakan alam semesta ini selain Allah, batu kah, manusia kah? Nah, itu kesyirikan di sisi mereka. Adapun makna memalingkan ibadah, bertaqarrub, bertawassut ini tidak dikenal di sisi mereka sebagai kesyirikan. Ya kenapa? Karena jahilnya mereka terhadap makna la ilaha illallah. Karena mereka enggak mau melihat hakikat apa sih yang dimaksudkan ilah ini. Kalau mereka memahami tekstual penyebutan ilah, alihah yang ada di dalam Al-Quran dan mereka renungi, tidak mungkin, tidak akan ma'qul untuk dibawa makna ilah ini kepada makna ar-rububiyah. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan ilah-ilah kalian. Terus disebutkan di situ sosok-sosok yang itu adalah bil ijma' bahwa mereka adalah orang-orang soleh di masa Nabi Nuh. La tadharunna alihatakum. Masa mau dikatakan jangan kamu meninggalkan Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan, yang mengatur rizki, yang mengatur alam semesta. Ini la yatasawwar, tidak bisa terbayangkan. Nah, tapi kejahilan mereka terhadap hakikat makna la ilaha illallah ini membuat mereka terjatuh dalam kesyirikan yang nyata. Nah, fa qaulur rajuli la ilaha illallah ibtalu lil wasa'id. Jadi hakikat ucapan seseorang la ilaha illallah itu ibtalul lil wasaid, membatalkan segala perantara-perantara tadi. Makanya orang-orang musyrik enggak mau
Aja'alal alihata ilahan wahida. Apa-apaan ini, masa ilah-ilah mau dijadikan ilah yang satu? Ini kan mereka cuma perantara. Naam, yuqarribuna ilallahi. Mereka hanya mendekatkan kepada Allah. Naam, haula'i syufa'auna indallah. Mereka cuma sebatas memberi syafaat. Kok mau dibatalkan semuanya? Naam. Makanya konsekuensi la ilaha illallah ini membatalkan hakikat dari kesyirikan. Oleh karena itu mereka menolak. Naam. Nah, قال الشارح حفظه الله تعالى: المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة، ولذلك لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إلى قول أن امشوا واصبروا على آلهتكم سموها آلهة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الأولون سموهم آلهة سموهم آلهة، والمتأخرون الذين يدعون الإسلام سموهم وسائط وشفعاء فقط ولم يسموهم آلهة، والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالألفاظ والمصطلحات. نعم، المشركون الأولون يعبدونهم ويسمونهم آلهة. Orang-orang musyrik terdahulu yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'budunahum, mereka mengibadahi perantara-perantara tersebut dan mereka namakan dengan ilah-ilah. Walidzalika lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah qalu aja'al al-alihata ilahan wahida. Ketika Nabi mengatakan la ilaha, qul, katakanlah la ilaha illallah. Ya am, Nabi SAW katakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qalu aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka ingkar, mereka ta'jub. Inna hadalah syai'un ujab. Ini sesuatu yang benar-benar mengherankan. Masa ilah-ilah mau dijadikan satu saja? Ila qawlihi animshu wasbiru ala alihatikum. Tetaplah kamu berada, mereka satu dengan yang lainnya saling memotivasi. Tetaplah kamu berada dalam kesyirikan dan sabarlah kamu terhadap ilah-ilah kalian. Sammauha alihatan. Mereka namakan perantara-perantara tadi dengan ilah. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka juga menyeru umatnya Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Jangan kalian tinggalkan Waddan, jangan pula Suwa' dengan Yaghuth, jangan pula Yaghuth dan Ya'uq dan Nasra, nama-nama orang-orang saleh di masa Nabi Nuh. Al-awwaluna sammauhum alihatan. Generasi awal menamakan dengan ilah. Wal mutaakhiruna alladhina yad'una al-islama sammauhum wasa'ita wa syufa'a faqat. Adapun generasi belakangan, mereka orang-orang yang mengaku-ngaku, yad'una, mendakwahkan, mengaku, menganut, menisbatkan diri ke dalam agama Islam. Menjadi pembahasan di sini, yaitu mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada Islam. Khitabnya itu orang-orang musyrik. Kita membahas tauhid dan syirik, itu yang lebih dekat adalah orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Enggak ada korelasi, kita jauh dengan orang-orang yang selain Islam dari yang menyembah dewa-dewa. Naam. Wal mutaakhiruna alladziina yad'una al-islama sammauhum wasa'ita wa syufa'a faqat. Ini waqi'. Orang-orang yang akan kesyirikan dari orang-orang yang menisbatkan diri sebagai pemeluk agama Islam, mereka hanya mengistilahkan wali-wali, sosok-sosok yang dikubur tersebut sebagai pemberi syafaat. Walam yusammuhum alihatan. Ya, mereka enggak menamakan alihah. Kenapa? Kenapa? Karena ilah itu yang mereka pahami adalah makna rububiyah, ini mustahil. Walam yusammuhum alihatan wal ma'na wahid, tapi makna yang sama, mau kamu namakan ilah, mau kamu namakan sayyid, mau kamu namakan dengan istilah wali, maknanya itu satu, hakikatnya itu tetap satu. Kamu jadikan sebagai perantara selain Allah, tandingan selain Allah. Wa in ikhtalafa lafdhu, meskipun lafadznya berbeda. Li'anal ibrata bil haqa'iq, karena yang menjadi ibrah acuan itu hakikat. Walaisatil ibratu bil alfadhi wal mustalahat. Bukanlah yang menjadi ibrah acuan itu lafaz-lafaz dan istilah-istilah gelaran-gelaran. Nah, meskipun kamu namakan dirimu itu sebagai salafi, kalau kamu itu sufi ajarannya kuburi, ya kamu musyrik.
Kamu mau namakan salafi kalau kamu khariji, khawarij, ya kamu khawarij. Kamu namakan dirimu salafi kalau kamu murji'ah, ya kamu murji'. Nah, fala ibrah bi al-musammayat. Enggak ada enggak ada gunanya gelaran-gelaran jika tidak sesuai dengan kenyataan hakikatnya. La yusmin wa la yughni min ju'. Naam. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى لا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله سواء سمي واسطة أو شفيعا أو سمي آلهة فلا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله بأي اسم سمي. Ahsan. La ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillah. La ilaha illallah itu hakikatnya yang dimaukan dengannya adalah membatalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sawa'an summiya wasitatan aw syafi'an. Mau kamu namakan, mau kamu istilahkan apa saja itu, jika kamu palingkan ibadah kepadanya selain Allah, maka dia adalah kesyirikan. Aw summiya alihatan, aw mau dinamakan dengan ilah. Fala ilaha illallah tubtilu kulla ma yu'badu min dunillah biyismin summiya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tuntutan konsekuensinya dia membatalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dengan apapun itu nama dan istilahnya. Makanya orang musyrik menolak untuk mengatakan la ilaha illallah karena konsekuensinya itu menafikan segala sesuatu yang mereka ibadahi. Nah, mereka enggak mau ini. Adapun orang-orang musyrik belakangan mereka katakan la ilaha illallah tapi mereka jahil terhadap maknanya. Maka dari itu mereka pun jatuh membatalkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Naam. Qala Syekh rahimahullah wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadhalika bi amrayn. Al-awwalu an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم اقرأ الشرح. قال الشارح حفظه الله عباد القبور الآن يقولون ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فإنه مسلم. إذن ما معنى لا إله إلا الله ليس لها معنى عندهم لأن المشركين يقولون هذا الذي بقول يقوله هؤلاء. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. Kalau antum ingin tahu dengan pengetahuan yang sempurna tentang apa yang telah lalu, tentang sepak terjang konsep kesyirikan kaum musyrikin terdahulu dan kaum musyrikin yang ada di masa belakangan, fadzalika bi amrain, dengan kamu mengetahui dua perkara ini. Al-awwal an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa istahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdahu. كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Sudah berlalu di dalam Al-Qawaidul Arba'. Kaidah yang berapa? Ahsan, kaidah yang pertama. Yang pertama, kalau antum ingin tahu konsep bagaimana serupa dan semisalnya antara kaum musyrikin bangsa Arab terdahulu dengan kaum musyrikin yang ada di masa kita sekarang, ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya. Naam. Mereka dahulu adalah orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang memiliki hak rububiyah. Mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Syahrul, ma huwa tauhid ar-rububiyah? Antum jelaskan sesuai dengan ibarah pengungkapan antum. Terserah sudah. Santai aja. Murojaah, ya enggak? Apa sih tauhid rububiyah itu? Hah?
yaitu keyakinan, keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Intinya, tauhid rububiyah adalah pengesaan Allah, keyakinan, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara atau pada perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, ada tauhid. At-tauhid maknanya ifradullah bil ibadah. Kalau tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba berkaitan dengan ibadah. Maksudnya tauhid uluhiyah yaitu penunggalan, pengesaan seorang hamba dalam perbuatan-perbuatannya yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah. Wa huwa annahu la yakhluqu, bahwasanya tidak ada yang menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ini konsep tauhidnya siapa? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin bertauhid seperti ini, perhatikan. Kama qala ta'ala, itu Allah persaksikan. Qul, katakanlah wahai Nabi Allah kepada orang-orang musyrik itu, man yarzuqukum minas sama, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapa yang menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan, siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Allah persaksikan, fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Lantas ketika mereka sudah mengikrarkan bahwasanya itu semua Allah yang menetapkan, faqul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa dengan kalian menjadikan Allah juga satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, kama laisa lahu syarikun fi mulkih, sebagaimana tidak ada serikat pada kerajaannya Allah, pada perkara rububiyahnya Allah, yang itu telah kalian imani, yang itu telah kalian yakini. Kalau begitu konsekuensinya, ya tidaklah boleh untuk dipalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Naam. Qala syarih, ibadul quburi al-ana yaqulun, para pengagung kubur di masa ini mereka berkata, madama annahu i'tarafa anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumitul mudabbir fa innahu muslimun. Ya pokoknya selama mereka mengenali, mengetahui, mengakui bahwasanya Allah itu sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan, ya khalas, dia itu muslim. Enggak peduli bagaimana amalan dia. Nah, variannya di masa ini muncul dari kelompok yang memiliki pemikiran irja, selama seorang itu mendakwakan, menisbatkan diri sebagai penganut agama Islam, maka dia adalah seorang muslim, meskipun dia tidak beramal dengan konsekuensi la ilaha illallah, atau meskipun dia mengamalkan amalan-amalan yang membatalkan hakikat la ilaha illallah. Cukup pengakuan penerimaannya diri, penerimaan diri dia bahwa dia adalah seorang muslim, maka dia seorang muslim, tanpa memperhatikan bagaimana konsep la ilaha illallah itu terwujudkan pada dirinya atau tidak. Idzan ma makna la ilaha illallah? Kalau gitu apa makna la ilaha illallah? Laisa laha ma'na indahum. Kalau gitu enggak ada maknanya di sisi mereka. Kenapa? Li'annal musyrikina yaquluna hadza alladhi yaquluhu haula. Karena orang-orang musyrik konsepnya sama sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrikin belakangan. Tapi meskipun begitu, apa hukum yang berlaku pada kaum musyrikin terdahulu? Mereka adalah orang-orang musyrik. Naam. Dan hukum itu berkutat bersama ada dan tidak adanya ilahnya. Jika kemusyrikan, kekufuran, kesyirikan itu tetap berlaku pada mereka, kaum musyrikin terdahulu, yang mereka itu adalah kerabat Nabi SAW, bangsa Quraisy, anak-anak cucu keturunan kakeknya Nabi SAW, anak-anak pamannya, paman-pamannya Nabi, masih satu kerabat kabilah Quraisy, satu kakek, satu darah. Naam. Tapi walaupun begitu mereka musyrik. Naam. Maka bagaimana dengan keadaan orang-orang yang di masa ini? Baik, lanjut. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله
ومقرون به ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى: هي مسألة عظيمة جدا وقل من يعتني بها، لأن هؤلاء يقولون من أقر بتوحيد الربوبية صار مسلما، وكان المشركون في الجاهلية يقرون بتوحيد الربوبية وعندهم عبادات كالصدقة والحج، فهم يحجون ويعتمرون ويقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، يعترفون بتوحيد الربوبية ويتعبدون ببعض العبادات، ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا musyrikin. Nah, qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, perhatikan. Beliau mengatakan, kita sudah sampai di penghujung risalah. Wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Ya ikhwah, ini permasalahan yang besar, agung, sangat-sangat mendesak, urgen, penting. Apa itu? Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi muqirruna bihi wa ma'a hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Kamu tahu, kamu harus sadari bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini loh konsep ibadah, konsep tauhid mereka. Mereka bersyahadat, mengakui dengan itu semua perkara-perkara rububiyah. Mereka mengikrarkan yang demikian, tapi bersamaan dengan itu semua tidaklah lantas serta-merta mereka masuk ke dalam Islam. Padahal di sana ada kakeknya Nabi, ada paman-pamannya, ada garis keturunannya Nabi dari jalur kakek beliau, kerabat, paman, bibi. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Tidak pula Nabi SAW mengharamkan darah mereka untuk ditumpahkan, bahkan mereka diperangi, ditegakkan jihad kepada mereka. Harta-harta mereka pun dirampas, dijadikan sebagai harta rampasan perang. Wa kanu aidan, dan keadaan mereka juga, selain mereka memiliki konsep tauhid rububiyah, mereka juga orang-orang yang bersedekah. Ma'ruf dalam tarikh Islam, bagaimana tarikh Arab, bagaimana sejarah tertuliskan di Al-Quran dan dalam As-Sunnah, bagaimana mempersaksikan amalan-amalan dari kaum Arab, dari bangsa Arab, kaum musyrikin Arab. Mereka bersedekah, mereka juga berhaji, mereka mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah, yang menjaga Ka'bah. Mereka berumrah, wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya'a minal muharramat khaufan minallah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka meninggalkan perkara-perkara yang aib, perkara-perkara yang tabu, perkara-perkara yang haram. Tahu mereka. Kenapa mereka tinggalkan semua itu? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini adanya iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melanggarnya. Ini keadaan mereka. Qala syarih, hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jidda. Ini permasalahan yang besar, sangat-sangat mendesak, urgen sekali. Wa qala man ya'tani biha, tapi sedikit orang yang menaruh perhatian padanya, sedikit yang mau merenunginya. Li'anna ha'ula'i yaqulun, karena mereka orang-orang belakangan ini mengatakan man aqarra bi tauhidir rububiyah shara muslima. Jadilah siapa saja yang mengikrarkan tauhid rububiyah, khalas, dia adalah seorang muslim. Bagaimana bisa menjadi seorang muslim sementara generasi pendahulunya tidak menjadi seorang muslim? Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyati yuqirruna bi tauhidir rububiyah. Sementara dulu orang-orang musyrik di masa jahiliyah mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa indahum ibadatun kasadaqati wal hajj. Mereka juga punya ibadah-ibadah seperti sedekah, haji. Fahum yahujjuna wa ya'tamiruna wa yaquluna la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu illa Allah. Mereka nyatakan konsep rububiyah. Wa ya'tarifuna bi tauhid rububiyah wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadat. Mereka juga memiliki beberapa ibadah-ibadah. I'tikaf di Masjidil Haram. Apa dalilnya? Ayo, hadza min ta'mir, mereka memamurkan masjid. Kisah Umar bin Khattab yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah
bernadar an a'takifa di Masjidil Haram. Ya, maksudnya dulu di masa jahiliyah pernah bernadar untuk beriktikaf di Masjidil Haram. Naam. Syahidnya berarti mereka juga memiliki ibadah iktikaf di situ. Naam. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahdah bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairahu saru musyrikin. Cuma yang menjadi problem ketika mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya milik Allah semata. Apa sih makna ikhlas? Imam, apa ikhlas itu? Antum tak tanya sekarang. Ikhlas itu ya apa sih? Hah? Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Anta abudallaha wahdahu la syarikalah. Kamu murnikan segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah. Enggak ada sekutu baginya. Dalam artian Allah enggak punya serikat yang lain untuk kamu bisa palingkan ibadah itu juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ikhlas, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak memurnikannya dan membaginya dengan menjadikan serikat tandingan bagi Allah dalam peribadatan, maka jadilah mereka orang-orang musyrik. Nah, padahal mereka juga memiliki ibadah di masa-masa tertentu, di momen-momen tertentu, mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah persaksikan loh amalannya orang-orang musyrik. Apabila mereka itu naik di perahu, di kapal dan ditimpa dengan badai, mereka berdoa kepada Allah, mukhlison, halnya keadaannya mereka itu ikhlas dalam doanya itu kepada Allah. Ikhlas. Tapi karena di sebagian momen yang lain mereka campurkan ibadah itu dengan kesyirikan, maka ibadah yang murni tadi di suatu keadaan menjadi tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Naam. Baik. Iqra. Qala Syekh rahimahullah, walakin al-amr ats-tsaniyah huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyyati wa tauhidir rububiyyah. قال الشارح حفظه الله تعالى لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهية أي إفراد الله بالعبادة وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط لابد من الأمرين لابد من توحيد الربوبية وهو مستلزم لتوحيد الألوهية ولابد من توحيد الألوهية وهو متضمن لتوحيد الربوبية لا ينفك بعضهما عن بعض. نعم. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. Cuman masalahnya, mereka memiliki konsep tauhid rububiyah. Mereka memiliki sekian macam jenis peribadatan yang mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya, perkara yang kedua, huwaladzi kafarahum. Inilah yang menjadi sebab kafirnya mereka dan menjadi sebab darah mereka dihalalkan, harta mereka dihalalkan. Apa itu? Wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bitauhidil uluhiyah. Mereka tidak mempersaksikan Allah, mengesahkan, menyucikan, memurnikan persaksian syahadat mereka kepada Allah pada perkara tauhid rububiyah. Wa tauhid ar-rububiyah. Konsekuensinya juga tauhid rububiyah. Karena tauhid itu la yatajazza. Secara zatnya tauhid itu enggak terbagi. Maknanya, kalau sedikit secuil saja kamu runtuhkan tauhid itu, secuil saja, sedikit saja kamu lakukan amalan yang meruntuhkan tauhid, maka tauhid kamu yang lainnya juga runtuh. Nah, siapa saja yang mengingkari salah satu dari macam atau salah satu dari jenis tauhid, maka dia teranggap menyelisih tauhid secara keseluruhan. Kamu ikrarkan tauhid rububiyah, tapi kamu ingkari tauhid uluhiyah. Ya tidak ada artinya tauhid rububiyah. Kamu runtuh seruntuh-runtuhnya, itu maksudnya. Qala syarih hafizahullah, li'anna hadha huwal matlub wa huwa tauhidul uluhiyah. Karena yang dimaukan, yang dimaksudkan dari la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu dakwah seluruh para rasul, agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah dan kalian jauhi taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ai ifradullahi bil ibadah. Kamu tunggalkan, kamu esahkan Allah dalam peribadatan.
Li'anna hadha huwal matlubu wa huwa tauhidul uluhiyah, ay ifradullah bil ibadah. Menunggalkan, mengesahkan Allah dalam segala jenis bentuk peribadatan. Kok bisa ngartikannya begitu? Karena alif lam lil jins masuk ke dalam ibadah, ism mufrad, ismul jins. Segala jenis bentuk peribadatan. Naam, ifradullah bil ibadah. Gak bisa sebagian kecil ibadah kamu palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti al-insan, innal insana lafi khusrin. Maksudnya apa? Ai kulul insan tanpa kecuali. Kecuali yang telah diistisna oleh ayat setelahnya. Sama dengan ini. Alif lam masuk kepada ismul jins ibadah. Ai segala jenis bentuk konsep peribadatan apapun itu. Ibadah qalbiyah kah, ibadah badaniyah kah, ibadah maliyah kah? Naam. Walaisal matlubu ifradullahi bitauhidir rububiyyati faqat. Kan gini enak kalau antum tahu dalalatul alfaz. Antum tahu pendalilan penunjukan lafaz yang dimaukan itu. Jadi syamil ketika antum menerjemahkan, memahami ifradullahi bil ibadah. Oh, berarti maksudnya ya segala jenis bentuk peribadatan. Walaisal matlubu ifradullahi bitauhidir rububiyyati faqat. Bukanlah yang dimaukan dari la ilaha illallah itu kamu tunggalkan, kamu esahkan Allah dengan tauhid rububiyah saja. La budda minal amrain, harus dua ini beriringan. La budda min tauhidir rububiyah wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Harus kamu wujudkan tauhid rububiyah. Setelah kamu wujudkan tauhid rububiyah itu melazimkan kamu untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Kan enggak logis. Kamu esahkan, kamu akui, kamu imani kalau Allah itu satu-satunya zat dalam perkara rububiyah, menciptakan alam semesta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan. Gak logis kalau kemudian kamu palingkan ibadah kepada selainnya, sementara dialah satu-satunya zat yang memiliki perkara yang besar itu tadi. Nah, maka konsekuensinya kalau kamu yakini Allah satu-satunya yang memiliki perkara rububiyah, ya harusnya kamu jadikan pula Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yastalzim, melazimkan kamu. Wala budda min tauhidil uluhiyah, harus menegakkan tauhid uluhiyah. Wa huwa mutadhaminun li tauhidir rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah itu sudah mencakup yatadamman tauhid rububiyah. Kalau orang sudah mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, ini cakupannya tentu dia pasti mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah. Gak mungkin dia mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, kemudian dia meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah. Ada lah, ya tasawwur, gak terbayangkan gitu. Kalau gitu kenapa kamu gak ibadahi yang ilah yang kamu yakini sebagai pencipta alam semesta juga? Nah, makanya tauhid uluhiyah itu mutadhammin li tauhid ar-rububiyah, mencakup tauhid rububiyah. La yanfaqu ba'dhuhuma an ba'd. Keduanya enggak bisa terpisahkan. Satu kesatuan. Hanya saja taksim pembagian ini rububiyah, ini uluhiyah hanya untuk menjabarkan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang konsep tauhid ini seperti ini konsepnya, berkaitan dengan hal-hal rububiyah, yang ini berkaitan dengan hal-hal uluhiyah, dan ini berkaitan dengan asma wa sifat. Kita selesaikan sampai catatan kaki nomor 22. Tafadhol. Qala Syekh rahimahullah wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika lah. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala ay wa tauhidul uluhiyyati yatadammanu jami'al ibadati fala yusrafu li ghairi Allah subhanahu wa ta'ala minha syai'un li'annahu huwal mustahiqu laha faman sarafa minha فمن صرف منها شيئا لغير الله فإنه مشرك ولو كان يقول لا إله إلا الله بل لو كان يعبد الله بأنواع من العبادات ما دام لم يخلص لله فيها كلها فليس بمسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو ألا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. Ini konsep la ilaha illallah. Tidaklah boleh didoai, tidaklah boleh diibadahi, tidak boleh pula kamu harapkan kecuali Allah semata. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada serikat baginya. Ai wa tauhidul uluhiyah yatadhammanu jami'al ibadat. Tauhid uluhiyah itu mencakup seluruh peribadatan. Fala yusrafu li ghairillahi azza wa jalla minha syai'un, enggak boleh kamu palingkan kepada selain Allah azza wa jalla minha, dari sebagian ibadah-ibadah tadi, syai'un, sekecil apapun itu, setipis apapun itu, li'adahu huwal mustahiqqu laha, karena hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah,
Ini syartiyah. Siapa saja yang memalingkan peribadatan tadi, apapun itu jenisnya, sedikit maupun banyak, li ghairillah, kepada selain Allah, fa innahu musyrikun, maka sejatinya dia musyrik. Walau kana yaqulu la ilaha illallah. Meskipun lisannya itu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tauhid itu bukan syirik. Dan syirik itu bukan tauhid. Gak ada setengah tauhid, setengah syirik terus di-compare gitu. Gak bisa. Kalau ada tauhid berarti gak ada. Kalau ada syirik berarti gak ada. Ada syirik. Wadih jiddan. Sesuatu yang sifatnya mendasar. Gak bisa. Karena apa? Tauhid dan syirik itu tidak bisa terkumpul. La yajtami' baina diddain. Tidak mungkin bisa berkumpul antara sesuatu yang bertolak belakang. Naam. Bal law kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadat. Bahkan enggak cukup dari itu. Enggak cukup dengan itu saja. Seandainya dia itu juga beribadah kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah. Mau sholat, kayak tahajud, kayak haji, kayak puasa, Daud. Apapun itu jenisnya ibadah. Madama lam yukhlis lillahi fiha kulliha falaisa bimuslim. Selama dia tidak mengikhlaskan kepada Allah pada peribadatan itu secara total menyeluruh, maka dia bukan muslim. Ini kalam mujmal atau kalam mubayyan? Abstrak, samar-samar atau jelas? Jelas sebenarnya. Kenapa? Enggak perlu dimentahkan lagi. Intinya tauhid itu bukan syirik. Syirik bukan tauhid. Muslim bukan musyrik. Musyrik bukan muslim. Sesuatu yang gamblang, jelas. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Jelas. Falaisa bimuslim. Nah, meskipun dia mengatakan la ilaha illallah. Ini hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan itu adalah adamul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketidakadaan ikhlas kepada Allah. Kalau orang awam mengartikan ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu kok enggak ikhlas kan? Apa maksudnya? Enggak tulus secara hati. Padahal ikhlas itu maknanya ya itu secara bahasa mungkin ya, tulus secara hati ya. Tapi yang dimaukan di ikhlas beribadah itu ya tulus secara hati, kamu murnikan segala bentuk peribadatan itu hanya untuk Allah. Kamu palingkan secuil, setitik, setetes, sedikit saja, fa anta musyrik. Terjatuh dalam kesyirikan. Kalau kamu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, anta musyrik meskipun kamu beribadah dengan ibadah-ibadah yang banyak jumlahnya. Nah, ini konsep yang mendasar sekali kita pelajari di tingkat dasar, salah satu usul, qawaidul arba'. Naam. Nah, penting memahami tauhid, belajar tauhid. Betapa banyak orang mengajarkan tauhid mengira wah tauhid sudah ngerti saya. Nah, belajar tauhid konsepnya jelas kayak ini dimentahkan lagi. Nah, kalam Syekh jelas, wadih, gamblang. Baik. Nomor 22. Nah, qala syarih hafizahullah, man fa'ala dzalika fa innahu yakfur walau kana yaqulu la ilaha illallah li'annahu lam yuhaqqiquha fa huwa mutanaqidun. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi, kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghithu bi ghairillahi minal amwati wal ghaibin wal jinni wasyayatin, kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillah, hadza tanaqudun. Naam. Wala qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wala yustaghathu bi ghairihi wala yudbahu li ghairihi wala yundaru li ghairihi. Ini contoh saja. Wa ila tidak terbatas pada itu. Kenapa dikasih contoh seperti ini? Karena yang paling banyak terjadi di lapangan itu bentuknya seperti ini. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah, berkurban, mempersembahkan sesuatu, bertaqarrub kepada sesuatu selain Allah. Tidak boleh pula bernadar kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursal. Kemudian dicontohkan, tidak boleh kepada malaikat yang didekatkan, yang terdekat sekalipun, yaitu Jibril. Tidak pula nabi mursal yang paling dekat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Logisnya, kalau kepada Jibril dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak diperkenankan, orang yang memalingkan ibadah kepada dua makhluk yang memiliki keutamaan ini saja tergolong syirik, musyrik. Kalau dia tidak taubat, dia kekal khalidan di neraka. Maka lebih-lebih lagi yang memalingkan kepada selain mereka berdua. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar. Siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, maka sungguh dia kafir. Qad masuk ke dalam fiil madhi, berfaedah apa? Tahqiq, sungguh benar-benar dia kafir. Wa man dabaha li ghairihi faqad kafar. Sungguh benar-benar dia kafir. Berkurban
mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah, mempersembahkan sesajen, mempersembahkan yang selain daripada itu dari persembahan-persembahan, maka sungguh dia telah kafir. Wa man nadzara li ghairihi faqad kafar. Siapa yang bernadar untuk selain Allah, sungguh telah dia kafir. Sungguh dia telah kafir. Wa asbahu dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ini ucapannya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata syarih, ay man fa'ala dzalika fa innahu yakfuru walau kana yaqulu la ilaha illallah. Siapa yang melakukan yang demikian, maka dia kafir meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan amalan-amalan seperti ini kebanyakan amalannya orang-orang yang menisbatkan ke dalam Islam. Li'annahu, kalau kenapa kok dia kafir? Li'annahu lam yuhaqqiqha fahuwa mutanaqid. Karena dia tidak mentahqiq, merealisasikan, mewujudkan, mengimplementasikan makna la ilaha illallah. Dia kontradiksi. Gimana sih kamu mengatakan la ilaha illallah? Tahu enggak kamu maknanya la ilaha illallah? Tahu enggak kamu konsekuensi tuntutan la ilaha illallah? Kamu katakan la ilaha illallah, tapi amalanmu, perbuatanmu ini tidak merealisasikan la ilaha illallah. Kamu kontradiksi. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadbahu li ghairihi? Kamu katakan la ilaha illallah, kemudian kamu palingkan ibadah itu untuk selain Allah. Bukankah Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar? Salat itu ibadah enggak? Jawabannya apa? Ibadah. Kira-kira kalau kamu salat untuk selain Allah, kamu musyrik enggak? Musyrik. Diatofkan dengan wanhar. An-nahar lillah itu ibadah atau tidak? Ibadah. Nah, kalau kamu nahar kemudian kita sepakat dulu, kita sampai dalam satu titik bahwasanya itu adalah ibadah, sepakat kita. Baik, kalau sekarang itu adalah ibadah kemudian dipalingkan kepada selain Allah, suatu kesyirikan apa tidak? Jelas, dia harus jawab sebagai kesyirikan. Kalau dia jawab bukan, berarti kamu kontradiksi. Naam. Wa yadbahu li ghairihi kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghithu bi ghairillahi minal amwat wal ghaibin wal jin wasyayatin. Bagaimana bisa kamu beristighatsah, kamu mengatakan la ilaha illallah, kemudian kamu beristighatsah kepada selain Allah dari mayit-mayit, dari roh-roh, dari sosok-sosok yang gaib, tidak ada di tempat, dari kalangan jin ataupun dari kalangan syaitan. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillah? Bagaimana bisa kamu mengatakan la ilaha illallah dan kamu bernadar untuk selain Allah? Demikian pula bagaimana kamu bisa mengatakan la ilaha illallah sementara kamu ridha terhadap hukum selain hukum Allah? Kamu istibdal, kamu ganti hukum Allah dengan hukum selain Allah. Kamu ridha padanya. Nah, bagaimana bisa kamu mengatakan la ilaha illallah sementara kamu melegalkan dan menerima konsep perundang-undangan manusia sah sebagai landasan dasar hukum, menggantikan hukum Allah? Kamu rela pada yang demikian itu karena sudah nggak bisa diterapkan hukum Allah di zaman ini. Karena negara sekarang sistemnya sudah terkotak-kotak, sudah terpolitisasi sedemikian rupa di bawah naungan PBB atau yang semacamnya. Maka kita harus menetapkan qawanin wad'iyah, undang-undang perundang-undangan buatan manusia. Sementara kamu mengatakan la ilaha illallah, kemudian kamu mengikrarkan yang demikian. Nah, ada tanaqud. Yang demikian ini tanaqud, kontradiksi yang hebat. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.